Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agria Zukruf dari Prodi Teknik Informatika kelas TI 2024C dengan NIM 24051204085. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang model infrastruktur jaringan. Pada video kali ini juga kita akan membahas lebih dalam atau mengetahui apa itu jaringan komputer, sistem jaringan terdistribusi, pembagian jaringan, dan juga topologi jaringan. Jadi, jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer merupakan himpunan interkoneksi sejumlah komputer otonom atau mandiri. Sementara sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Lalu perbedaan lainnya dari jaringan komputer dan sistem terdistribusi itu terletak pada fokusnya. Jaringan komputer hanya menghubungkan perangkat agar bisa saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Sedangkan sistem terdistribusi membuat banyak komputer yang terhubung bekerja sama, seolah-olah menjadi satu sistem utuh bagi si user atau pengguna. Lalu jaringan bisa dibagi berdasarkan aksesnya, bisa dibagi berdasarkan siaran atau casting, cara membangunnya, cakupan atau jangkauannya, dan juga penggunaan kabel. Pembagian jaringan berdasarkan jangkauan itu ada yang namanya PAN, LAN, MAN, dan WAN. PAN atau Personal Area Network adalah jaringan komputer yang menghubungkan antara komputer dengan perangkat lain yang merupakan milik sendiri dalam jarak yang sangat dekat. Lalu ada Local Area Network atau LAN, yaitu jaringan komputer yang mencakup wilayah lokal saja. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui sebuah perangkat jaringan sederhana. Selanjutnya, Metropolitan Area Network atau MAN, yaitu jaringan komputer yang terdiri dari gabungan beberapa jaringan LAN. Biasanya dipakai untuk membangun jaringan antar instansi yang masih dalam satu kota. Dan yang terakhir adalah Wide Area Network atau WAN, yaitu jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara, bahkan benua. WAN adalah gabungan dari beberapa LAN dan MAN. Lalu pembagian jaringan berdasarkan akses, yang pertama ada intranet dan internet. Intranet adalah sebuah jaringan yang bersifat private dan menggunakan protokol TCP/IP untuk berbagi informasi dalam lingkup lokal, atau seringkali juga disebut dengan LAN. Sementara internet adalah sebuah jaringan yang bersifat publik dan terbuka yang menggunakan protokol TCP/IP dan biasanya merupakan gabungan dari intranet. Lalu jaringan juga dapat dibagi berdasarkan cara membangunnya atau pembangunannya. Yang pertama adalah jaringan ad hoc dan yang kedua adalah jaringan infrastruktur. Jaringan ad hoc adalah koneksi jaringan nirkabel atau tanpa kabel yang terbentuk secara langsung antar perangkat tanpa membutuhkan perangkat pusat dan sementara yang bersifat dinamis untuk suatu tujuan tertentu. Sementara jaringan infrastruktur adalah koneksi jaringan yang bersifat tetap, membutuhkan infrastruktur yang memadai dan digunakan untuk berbagai tujuan. Lalu yang ketiga, pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Yang pertama ada jaringan wired atau berkabel, dan yang kedua ada jaringan wireless atau nirkabel. Yang pertama, jaringan wired atau berkabel adalah jaringan komputer yang menggunakan kabel fisik, seperti UTP atau fiber optik, untuk menghubungkan perangkat. Jenis jaringan ini umumnya memiliki kecepatan tinggi, lebih stabil, dan tingkat keamanan lebih baik karena tidak mudah terkena gangguan sinyal. Lalu yang kedua ada jaringan wireless atau nirkabel. Jaringan wireless adalah jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio atau sinyal tanpa kabel untuk menghubungkan perangkat. Jaringan ini lebih praktis dan fleksibel karena perangkat bisa terhubung tanpa harus menggunakan kabel, meskipun terkadang lebih rentan terhadap gangguan atau keamanan. Lalu jaringan juga bisa dibagi berdasarkan siarannya. Kalau berdasarkan siarannya terbagi menjadi tiga, yaitu unicast, broadcast, dan multicast. Unicast adalah sebuah jaringan di mana dalam pengiriman datanya, satu pengirim hanya bisa mengirim ke satu penerima. Sementara broadcast adalah sebuah jaringan di mana dalam pengiriman datanya, satu pengirim dapat mengirim ke semua penerima. Lalu yang terakhir ada multicast. Multicast adalah sebuah jaringan di mana dalam pengiriman datanya, satu pengirim dapat mengirim ke beberapa penerima.
Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang topologi jaringan. Topologi jaringan adalah cara atau bentuk pengaturan hubungan antar komputer dan perangkat dalam sebuah jaringan, baik secara fisik atau kabel maupun secara logis atau alur data. Dengan kata lain, topologi menentukan bagaimana komputer, server, switch, atau perangkat lain dihubungkan dan bagaimana data mengalir di antara mereka. Berikut ini adalah contoh dari topologi yang ada. Ada topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi extended star, topologi mesh, dan topologi tree atau hierarki. Yang pertama dari topologi bus. Topologi bus memiliki kelebihan, yaitu biaya instalasinya murah, tidak membutuhkan banyak kabel, penambahan klien baru dapat dilakukan dengan mudah. Tapi topologi bus juga memiliki kekurangan. Jika salah satu kabel bermasalah, maka semua data akan terdampak. Sering terjadi collision atau tabrakan data, jadul, dan sulit dikembangkan. Lalu yang kedua ada topologi star. Kelebihannya yaitu jika salah satu kabel atau klien bermasalah, itu tidak akan memengaruhi yang lain. Fleksibel, mudah mendeteksi kesalahan saat kerusakan, dan keamanannya lebih baik daripada topologi bus. Tapi, kekurangan dari topologi star yaitu jika switch bermasalah, maka semua komputer akan terdampak. Butuh banyak kabel, biaya instalasi cukup mahal, tergantung terminal pusatnya. Topologi yang ketiga yaitu topologi extended star. Topologi extended star yaitu memiliki kelebihan yaitu mudah dikelola, fleksibel untuk diperluas, kesalahan jaringan lebih mudah dideteksi, serta performanya cukup baik karena beban jaringan terbagi ke beberapa hub atau switch. Tapi kekurangan dari topologi extended star yaitu sangat bergantung pada hub pusat, biaya instalasi lebih mahal, pemasangan dan perawatan lebih rumit, serta beresiko terjadi bottleneck jika lalu lintas data menumpuk di pusat jaringan. Topologi yang keempat yaitu topologi ring. Kelebihan dari topologi ring yaitu mudah diaplikasikan, performa lebih baik daripada topologi bus, konfigurasi ulang dan pemasangan klien lebih mudah, dan juga biaya instalasinya murah. Tapi kekurangan atau kelemahan dari topologi ring yaitu kinerjanya berdasarkan node atau titik. Troubleshoot cukup rumit, satu koneksi putus maka koneksi yang lain ikut putus, dan juga sering terjadi collision. Topologi yang kelima yaitu topologi tree atau hierarki. Kelebihan dari topologi tree yaitu mudah untuk menambahkan node. Agar terhubung ke hub utama, penggunaan dua hub memperpendek jarak tempuh data antar komputer. Tapi kekurangan dari topologi tree, jika hub utama mengalami gangguan, maka seluruh sistem akan mengalami gangguan. Selanjutnya topologi yang terakhir yaitu topologi keenam adalah topologi mesh. Kelebihan dari topologi mesh yaitu jalur pengiriman sangat banyak, meminimalisir collision, bandwidth-nya cukup lebar, dan juga keamanan sangat baik. Tapi kekurangan dari topologi mesh yaitu proses instalasi sangat rumit, membutuhkan banyak kabel, dan biaya instalasinya cukup mahal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.